Eh, Hari ini kita CG ya, CG Fun. Salam kenal kalau ada yang belum kenal dengan saya. Setelah sekian lama saya barusan tampil di sini. Eh, CG Fun hari ini mengenai happy gitu ya. Mari kita baca dulu yuk di Mazmur 103 ayat 2 ya. Judulnya adalah Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mazmur 103 ayat 2 saya bacakan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Hari ini saya diberikan tugas untuk memberikan sermon ini. Ketika saya membaca ayat ini untuk Cikivan hari ini benar-benar ayat yang singkat. Tapi ketika saya membaca, tiba-tiba itu saya mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan apa gitu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, koma, hai jiwaku. Kayak setiap koma demi koma itu kayak diberikan waktu sama Tuhan gitu ya. Setiap koma demi koma itu pujilah Tuhan, kayaknya hati ini meronta-ronta sama Tuhan. Hati ini benar-benar bergejolak setinggi gitu ya. Hai jiwaku yang benar-benar saya ingat tiba-tiba itu saya di flashback ketika saya pertama kali ketemu sama Tuhan, ketika saya ini menerima Tuhan pertama kali gitu ya. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya sekarang dan selama-lamanya ya. Dan janganlah kita itu melupakan segala kebaikannya sekarang, lampau, dan selama-lamanya. Dan ayat ini benar-benar suatu ayat yang sangat kuat menurut saya gitu ya. Kalimatnya benar-benar singkat, tapi singkat tepat padat cukup berisi gitu ya. Benar-benar pujilah Tuhan dengan segala jiwa kita gitu ya, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kadang kita ini hidup, kita untuk memuji Tuhan itu kita melihat masa dan waktunya itu kapan. Kadang itu kita melihat masa-masa senang kita puji Tuhan. Tapi waktu masa susah, kita susah untuk puji Tuhan. Kita kita lupa dengan kebaikan Tuhan. Masa-masa ketika kita menghadapi masalah, detik pertama kita menghadapi masalah, kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan yang sudah memberikan segala kebaikannya bagi kita semuanya. Tuhan benar-benar baik. Ketika kita menghadapi setiap masalah kita, detik pertama adalah kita itu harus tahu bahwa kita punya Tuhan dengan segala kebaikannya. Kita punya Tuhan dengan segala kebaikannya. Jangan kita ini sudah ketika kita hadapi suatu masalah, detik pertama adalah kita ini frustasi dulu. Ada pelajaran yang benar-benar kita bisa itu ya, kita bisa pelajari bahwa ketika kita itu menghadapi masalah, detik pertama adalah kita doa sama Tuhan. Kita mengucap syukur, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya Erik, saya baru di China. Saya tertangkap CG di tahun 2013 di rumahnya Ko Adrian. Dulu ketika saya pertama kali datang ke CG gitu ya, saya dengan segala kerumitan dalam kehidupan saya benar-benar tahu bahwa hidup itu harus sukses gitu ya. Hidup itu harus dengan kerja keras dan sukses. Saya dengan bangganya bilang sama Ko Adrian ketika Ko Adrian tanya sama saya, hidupmu itu apa gitu ya. Saya dengan happy-nya saya bilang gitu ya. Saya dengan happy-nya dengan segala keduniaan saya. Saya bilang ya saya ingin sukses, saya ingin di usia muda saya juga ingin pensiun gitu ya. Tapi jawaban itu diberikan sama Ko Adrian, dan Ko Adrian menjelaskan banyak hal dalam ber-CG dan di dalam tentang tujuan saya dan motivasi saya itu bahwa saya ini salah. Gitu. Kayak Ko Adrian itu menangkap bahwa saya ini lelah sebenarnya dalam hati saya. Saya ini kurang bisa happy karena saya ini kok
kok kayaknya saya ini suka dengan hal yang duniawi, tapi pada dasarnya saya ini happy-nya itu happy semu gitu ya. Happy-nya itu bukan happy yang benar-benar real gitu ya. Saya menyadari hal itu dan saya ikut terus. Ada banyak dari kita itu ketika kita hari ini mendengarkan firman ini, kita nggak tahu, tapi percayalah, firman ini diberikan memang ada suatu hal yang dirancangkan Tuhan bagi kita semuanya. Demikian juga kita masuk satu persatu ke dalam CG ini. Di CG France, dimanapun kita berada, tiba-tiba kita di sini, dan kita ini berkumpul bersama. Saya pasti tahu, dan itu ada rancangan Tuhan. Seperti saya juga. Saya bisa mengcapture semuanya itu, dan butuh waktu memang. Butuh waktu bagi saya untuk Tuhan itu menyatakan benar-benar dan mengubah hidup saya. Dan ketika saya tahu gitu ya, saya menyadari bahwa happy yang saya rasakan ini adalah happy yang sukacita yang Tuhan Yesus berikan gitu ya. Happy yang kasih yang murni daripada Tuhan Yesus sendiri, kasih yang benar-benar sejati, kasih yang benar-benar tidak ada tiding aling-aling ya. Maksudnya tidak ada tiding aling-aling itu tidak ada tanpa syarat, kasih yang benar-benar pure, kasih yang benar-benar sejati, yang benar-benar Tuhan Yesus berikan lewat kematiannya, lewat keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Saya menyadari benar-benar bahwa hidup ini bukan cuma sekedar pekerjaan dan sukses gitu ya. Saya menyadari bahwa hidup ini kita itu perlu dekat dengan pencipta kita. Siapa pencipta sejatinya segala universe ini, alam semesta ini? Siapa yang menciptakan kita semuanya? Ada suatu perasaan yang begitu happy sekali gitu ketika kita ini dekat dengan Tuhan Yesus pencipta kita gitu ya. Saya ingin kita baca dulu ya Filipi 2 ayat 5 ya. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu kita bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi semakin hari, semakin ketika kita hidup bersama gitu ya, dengan Tuhan, dengan gerejanya, dengan CG dan semuanya yang Tuhan Yesus berikan, dan sampai pada detik kita ini berada di sini, kita harus tahu bahwa kita ini harus dekat dengan pencipta kita. Kita harus dekat dengan Tuhan yang memberikan segalanya bagi kita hari ini. Semuanya ini kita boleh pikir kita dapatkan dengan hasil jerih payah kita, tapi sejatinya kalau ujung-ujungnya, saya pikir sekali lagi gitu, kalau tidak ada Tuhan kita tidak mungkin bisa di sini. Ini ada suatu arahan yang benar-benar koneksi yang tidak bisa kita ini bayangkan bahwa kita ini tiba-tiba kita di sini. Saya tiba-tiba berada saya berada di negara China dan saya ini dibaptis di sana. Dan saya tertangkap Ciki di tahun 2013 dan hari ini saya melayani juga di Ciki France. Itu menurut saya ada hal yang benar-benar supranatural yang Tuhan itu rancangkan bagi kita. Saya percaya kita semuanya ketika kita merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata, kita berasa happy. Saya ingin kita malam hari ini kita belajar bahwa kita itu bisa merasakan kasihnya Tuhan. Kita ini bisa happy karena kita ini merasakan kasihnya Tuhan. Di Filipi 2 ayat 5 kita belajar bahwa hendaklah dalam hidupmu kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ayat ini benar-benar kita ini taruh pikiran dan hati kita ke dalam Kristus Yesus yang benar-benar kita ini tidak cuma sekedar berpikir, tapi kita ada perasaan. Kita masuk ke dimensi hatinya Tuhan. Masuk ke dalam dimensi hatinya Tuhan. Happy itu adalah perasaan yang dimana bisa timbul karena suatu hal. Happy itu juga bisa terjadi karena suatu hubungan. Jadi ada satu dengan yang lain. Tidak tahu karena kita dapat barang atau kita ini kita happy karena istri lagi memuji kita atau kita ini lagi dapat sesuatu gitu ya. Tapi antara suatu koneksi gitu ya. Happy yang saya ingin adalah sukacita karena kita itu dekat dengan Tuhan. Hari-hari gini kita bilang anak Tuhan, tapi kita ini harus tahu bahwa kita harus punya koneksi yang benar-benar dengan Tuhan. Itu koneksi yang benar-benar benar straight ke Tuhan ya. Jadi kita ini tidak boleh punya hubungan itu yang kayaknya putus nyambung.
ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita pun punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan kita, pencipta kita. Itu ada dalam hati kita itu adalah punya happy yang luar biasa sekali. Saya tidak ada kata-kata di dalam dunia ini yang sanggup untuk menjelaskan apa artinya itu. Saya ingin kita ini bisa merasakan sendiri. Caranya gimana gitu ya? Ya kita ini berdoa sama Tuhan, kita saat teduh dengan Tuhan, kita membaca firman. Lebih-lebih juga kita lakukan apa yang Tuhan lakukan waktu Tuhan turun ke dunia ini. Kita lakukan apa yang Tuhan lakukan, kita lakukan apa yang Tuhan, kita baca firman, bukan cuma sekedar membaca firman, tapi kita dalami setiap ayat demi ayat demi ayat demi ayat. Kita baca dimensinya semuanya supaya kita itu mengerti. Artinya berada dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan pencipta kita. Perasaan itu bisa timbul dengan happy. Saya merangkum gitu ya. Happy di sini tuh ketika kita ini merasakan sukacita. Ada 3 poin yang saya ingin berikan malam hari ini gitu ya. Satu di sini adalah happy yang tahu dengan benar bahwa Tuhan itu menjagai kita dengan kuasanya. Yang kedua adalah menyertai kita dari awal sampai selama-lamanya. Gitu ya. Yang ketiga adalah membimbing kita senantiasa sampai akhir zaman. Saya ingin kita baca yuk di Matius 28 ayat Matius 28 Matius 28 ayat 17 ayat 18, 19 sampai 20. Sorry. Tambahan ini ya, siapa? Matius 28 ayat 18, 19, 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi kita tahu Tuhan Yesus menjagai dengan kuasanya. Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus kayak dengan kuasanya dia menjagai kita. Gitu ya. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kau perintahkan. Dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai kita dan membimbing kita, mengajar kita, membimbing kita. Jadi ini adalah benar-benar happy yang menurut saya bisa dilakukan ketika kita ini ingin merasakan happy yang sejatinya. Saya ingin kita ini jangan merasakan happy yang seperti dunia ajarkan. Happy yang Tuhan ajarkan itu yang terbaik, karena Tuhan itu adalah pencipta kita. Tuhan yang membawa kita sampai detik ini. Tuhan yang menjagai kita sampai detik ini dengan segala permasalahan hidup kita, dengan segala apapun yang kita punya hari ini, Tuhan Yesus yang membawa kita sampai detik ini. Ini menurut saya Matius 28 ayat 18, 19, 20. Happy yang benar-benar kita ini bisa lakukan. Karena kita itu benar-benar melakukan sesuai dengan Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini. Saya ingin mengajak, gitu ya, saya ingin mengakhiri Jack Ivan hari ini, saya ingin mengajak setiap daripada kita yang hari ini datang sebagai jiwa baru atau sebagai orang yang sudah lama gitu ya. Saya ingin berdoa untuk kita semuanya supaya kita ini mengerti happy yang sejati daripada Tuhan Yesus sendiri. Kadang itu gampang untuk ngomong, tapi begitu when suddenly ada masalah, kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan yang punya kuasa, yang membimbing kita, yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Kau melihat kami yang hadir malam hari ini, kami dengan segala kekurangan kami, Bapa. Kami meminta ampun, kami ingin mengkoreksi segala hubungan kami dengan-Mu, Bapa. Kami ingin lebih dekat dengan-Mu, Bapa. Di saat-saat ketika kami menjalani kehidupan, di saat-saat kami sedih, kami punya happy yang sejati, sukacita yang sejati, Bapa, yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Kau telah menghubungkan segala kehidupan kami. Terima kasih Kau telah menjagai kami sampai detik ini, Bapak. Tapi kami ke depan ini, kami ingin happy yang luar biasa, Bapak, bersama dengan-Mu, Bapak.
Kami percaya Bapa ke depan ini, setiap kami yang hadir pada malam hari ini, baik yang jiwa lama atau jiwa baru Bapa, kami percaya ada suatu arahan dan rancangannya terbaik bagi kehidupan mereka Bapa, bersama denganmu. Kami ingin hatimu Bapa dalam hati kami. Kami ingin Bapa ke depan ini kami bukan sendirian, kami bersama denganmu Bapa. Kami punya Allah yang menyertai kami. Ketika detik demi detik kami punya masalah, kami ingat Bapa, detik itu kami harus berdoa denganmu Bapa. Satu detik kemudian Bapa, kami tahu bahwa kami punya Allah yang menyertai kami. Kami punya Allah yang menjagai kami punya Allah yang membimbing kami. Terima kasih Bapa, biarlah semuanya ini kami berlandaskan dengan iman kami Bapa. Dengan kasih yang daripadamu sendiri yang kau berikan di atas kayu salib Bapa. Keselamatan yang kami terima. Terima kasih Bapa, berserah terus dalam kehidupan kami Bapa. Kami punya Allah, kami punya kasih yang sejati. Amin Bapa, amin. Thank you. Thank you, Kak Rik.